Sejumlah negara Asia Tenggara satu persatu mulai terkena dampak kebijakan tegas Indonesia. Selain Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, kini harus ikut sengsara akibat gak bisa mengimpor sumber daya alam dari Indonesia. Gak mengherankan ini menjadi kemunduran ekonomi untuk sebagai negara Asia Tenggara. Cetak Gol coba merangkum kebijakan Indonesia sukses membuat negara Asia Tenggara menderita sebagai berikut. Asia Tenggara yang terlalu bergantung ke Indonesia. Indonesia sudah menjadi negara primadona di Asia Tenggara. Negeri Zamrud Khatulistiwa tersebut dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang berlimpah. Nusantara sendiri punya cadangan sumber daya alam terbesar di berbagai komoditi. Sebut saja cadangan biji timah, bauksit hingga nikel yang menjadi terbesar di dunia. Belum lagi Indonesia juga menjadi negara pemasok gas terbesar di Asia Tenggara. Bumi Nusantara punya cadangan gas sangat besar yakni mencapai 2.800 miliar meter kubik. Di sektor perkebunan, produk sawit dan kopi dari Indonesia juga sangat unggul. Gak heran melimpahnya kekayaan sumber daya alam membuat Asia Tenggara sangat bergantung dengan Indonesia. Singapura dan Thailand sendiri sangat bergantung pada impor bahan bakar dari Indonesia. Bahkan Filipina juga bergantung pada produk tembaga dari Indonesia. Namun ketergantungan ini akan menjadi masalah besar bagi negara tetangga di era Prabowo Subianto. Pasalnya, RI 1 ingin memprioritaskan pemanfaatan SDA untuk rakyat Indonesia. Prabowo melarang negara asing mengimpor bahan mentah dari Indonesia. Pria kelahiran Jakarta ini mengatakan kebijakan tersebut akan membawa berkah untuk pendapatan negara. Ekonomi terhambat karena tidak didukung Indonesia. Kebijakan terbaru Prabowo Subianto sukses menggemparkan Asia Tenggara. Sejumlah negara terpaksa memutar otak menemukan negara pemasok sumber daya alam yang baru. Thailand harus mencari importir dari luar negara Asia Tenggara. Negeri Gajah Putih bahkan rela membeli stok sumber daya alam dari negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sayangnya kerjasama tersebut diprediksi nggak akan bertahan lama. Pasalnya baik Uni Eropa dan Amerika Serikat sedang fokus perang tarif yang mengganggu stabilitas harga baja aluminium. Masalah serupa juga menimpa negara Asia Tenggara lainnya, yakni Filipina. Negara berjuluk negeri lumbung padi itu kerap bekerja sama dengan Uni Eropa dalam jumlah yang besar. European Commission mencatat nilai perdagangan kedua pihak mencapai 16,1 miliar euro pada tahun 2023. Nggak heran kalau Filipina jadi salah satu mitra dagang terbesar benua biru. Selain itu, rezim Ferdinand Marcos Jr. juga semakin bergantung kepada Amerika Serikat sejak tahun 2023. Apalagi Filipina digadang-gadang sebagai sekutu baru Paman Sam di Asia. Sementara itu, krisis serupa juga menimpa Singapura yang mengalami krisis gas alam. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menyetop ekspor disebut sebagai kendala utamanya. Sebab 90% pasokan listrik di negeri Singa bersumber dari LNG Bumi Nusantara dan negara lain. Alhasil, negara tetangga ini terpaksa melakukan impor dari Uni Emirat Arab. Potensi mundurnya ekonomi Asia Tenggara. Krisis yang menimpa negara tetangga disebut bakal membawa dampak yang lebih besar. Perekonomian Asia Tenggara diprediksi tengah berada di ambang kehancuran. Hal ini dapat dilihat dari Singapura yang langsung terkena krisis energi, sebab negeri Singa selalu memenuhi kebutuhan gas alamnya dengan melakukan impor dari Indonesia. Krisis serupa juga sempat melanda negara tetangga pada tahun 2021 silam. Bahkan saat itu Singapura terancam mati total karena nggak punya pasokan listrik. Alhasil negeri Singa sampai meminta bantuan Indonesia untuk memasok sumber energi. Kabarnya tanah air mengirimkan pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 megawatt. Di sisi lain negara Asia Tenggara lainnya juga berpotensi mengalami kemunduran. Krisis besar diprediksi bakal menghantam Thailand yang terhambat di bidang ekonomi. Laju pertumbuhan negeri Gajah Putih melemah sampai 1,5% di tahun 2024 silam.
Akhirnya hal tersebut berdampak pada produksi mobil Thailand yang turun 25,48%. Sementara itu, Filipina juga berpotensi mengulang penurunan yang sama pada tahun 2023. Saat itu, pertumbuhan ekonomi negeri Mutiara Timur jadi yang terendah dalam 12 tahun terakhir. Selain itu, Filipina kembali mencatat angka mengecewakan pada kuartal terakhir 2024. Rezim Ferdinand Marcos Jr. hanya mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Aks antiperspiran Black 135 mili menjaga kesegaran ketiakmu hingga 48 jam. Dapatkan diskon 38% dengan mengklik link di bawah ini. Malaysia yang mulai sulit bersaing. Kebijakan tegas Prabowo Subianto menyetop ekspor sumber daya alam membuat Malaysia kalang kabut. Pasalnya, negeri jiran dikabarkan sedang krisis beras dan butuh pasokan dari Indonesia. Kondisi tersebut membuat anggota Parlemen Malaysia, Datuk Seri Panglima Mohtaradin, meminta pemerintah berguru ke Indonesia. Presiden Indonesia pada suatu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian. Dan mereka telah sukses mentransformasi dari atas sampai bawah pertanian, ujar Bung Mokhtar. Pernyataan tersebut nggak mengherankan mengingat pasokan beras tanah air surplus hingga 5 juta ton. Hal ini terjadi karena produksi beras dalam negeri yang meningkat. Usut punya usut, sebelumnya Indonesia telah lebih dulu menghentikan impor beras. Harga beras pun mulai turun di harga 514 US dollar per metrik ton. Padahal di bulan Januari angkanya menyentuh 655 US dollar. Menurut Guru Besar Pertanian UGM, Profesor Subejo, kebijakan ini membuat stabilitas harga pangan jadi terkendali. Secara keseluruhan, jika penghentian impor pangan diikuti oleh peningkatan signifikan dalam produksi domestik, maka ketahanan pangan jangka pendek dapat terjaga. Harga pangan tetap stabil dan tekanan inflasi dapat dikendalikan, jelas Subejo. Meroketnya ekonomi Indonesia. Kebijakan tegas pemerintah menyetop ekspor sumber daya alam dinilai berdampak positif bagi kemajuan ekonomi tanah air. Pasalnya, kekayaan nasional tersebut dapat dikelola sendiri oleh anak bangsa. Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM menegaskan bahwa ormas dan perusahaan dalam negeri juga memiliki hak mengelola sumber daya alam Indonesia. Pak Prabowo setuju, beliau kan patriot sejati. Yang penting kami berikan untuk kesejahteraan rakyat lewat ormas, sebab mereka bagian dari aset negara, jadi negara harus hadir, ujar Bahlil. Jika dikelola optimal, Indonesia berpotensi meraih keuntungan devisa yang melimpah. Menurut pengamat energi Kurtubi, nilai kekayaan bumi Nusantara mencapai ratusan ribu triliun rupiah. Itu perkiraan nilai cadangan terbukti dari minyak, gas, batu bara, tembaga, emas, nikel, perak, dan seterusnya. Ini yang ketemu saja di perut bumi. Nilainya saat ini sekitar 200 ribu triliun rupiah, ujar politisi Partai Nasdem tersebut. Selain itu, pendapatan dari sumber daya alam dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Pasalnya Indonesia tengah gencar-gencarnya membangun infrastruktur dasar seperti jalan raya dan sekolah. Bahkan Prabowo Subianto sudah berkomitmen akan menganggarkan 20 triliun rupiah. Anggaran untuk renovasi perbaikan sekolah akan terus ditingkatkan. Tahun ini kita mulai menganggarkan 20 triliun rupiah. Kalau kita hitung berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki, ujar sang presiden. Tas pria merek backpack bisa kamu dapatkan diskon 64% di kisaran harga 28 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kebijakan Indonesia membuat negara Asia Tenggara menderita. Bagaimana pendapatmu? Apakah negara Asia Tenggara bisa lepas dari ketergantungan sumber daya alam Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.